Bapak Ibu, kenapa sekarang ini resilience ini jadi begitu penting gitu ya. Nah, banyak yang mengibaratkan bahwa kondisi yang kita hadapi ini sekarang ini, ibaratnya adalah kalau seperti pelaut kita sedang menghadapi badai, ya. Jadi sedang tidak smooth ini lautnya. Ada angin kencang, ada ombak besar, dan banyak orang yang kemudian menjadi terombang-ambing karenanya. Ya, jadi memang bukan situasi yang ideal saat ini kita akui kondisi new normal ini. Ya, karena apa? Salah satunya adalah karena penuh dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian sebagai manusia, kalau menghadapi kondisi ketidakpastian, itu pasti ada rasa gelisah, rasa tidak nyaman. Itu sudah memang normalnya manusia seperti itu. Karena otak limbik kita begitu mendetek ada sesuatu yang tidak familiar, sesuatu yang tidak biasa, ya, itu kemudian akan menghindar karena kita punya nalurinya kita adalah cenderung mengejar kesenangan, menghindari penderitaan. Ya, itu memang sudah nature-nya kita. Dan kalau kita mau menghindar, ya, itu pasti mekanismenya itu basic insting kita juga yang muncul. Entah kita mau fight, mau lawan, entah kita mau flight, mau lari, atau kita freeze, nggak tahu mau ngapain. Itu memang sudah nature-nya kita. Nah, untunglah kita itu kan dikaruniai Tuhan itu dengan sangat luar biasa. Kita punya otak modern, kita punya neokortex gitu ya, punya otak yang sangat luar biasa yang tidak dimiliki makhluk lain, bahwa kita bisa secara sadar menyadari hal tersebut lalu melakukan action untuk mengatasinya, mengintervensi secara sadar. Ya. Nah, kalau kita lihat pelaut ketika menghadapi ombak yang kencang ini, mereka itu takut nggak sih sebenarnya Bapak Ibu? Ada nggak kira-kira rasa takut juga? Ya, ada. Tapi mengapa mereka tetap memilih untuk melaut sekalipun ada badai? Ya, karena mereka sangat menguasai kapalnya. Jadi ketika badai itu datang, ya, mereka memang nggak bisa mengubah cuaca, tapi mereka bisa mengatur kapalnya. Bagaimana dapat mengarungi dan melewati badai ini dengan baik. Nah, kita bisa belajar dari filosofi pelaut ini, Bapak Ibu, bahwa ketika badai hidup datang, yang perlu kita kuasai itu hanya satu, bagaimana mengendalikan kapal dari diri kita ini. Bagaimana kita mengadjust ya dari dalam diri kita sehingga kita juga bisa survive dan melewati badai ini dengan baik. Ya. Nah, katanya laut yang tenang itu tidak akan melahirkan pelaut yang tangguh. Ya, walaupun ada sedikit kondisi yang berbeda bahwa bukan kita yang memilih untuk harus mengarungi laut ini, tapi kita tidak punya pilihan karena ternyata kita sudah berada di tengah lautan dan badai itu datang. Ya, nah lalu apa yang dapat kita lakukan untuk bisa mengendalikan kapal ini? Nah, sekarang memes ini juga lagi sangat populer. Dari sebulan terakhir ini saya banyak melihat gambar ini di mana-mana. Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di beberapa WA group gitu ya, diposting oleh teman-teman untuk menginspirasi. Kata-katanya seperti ini, kita semua berada di badai yang sama, namun kita tidak berada di kapal yang sama. Ya, nah ini mengindikasikan ada sebuah makna tertentu tentang kesiapan, bahwa kesiapan setiap orang itu berbeda. Ya, nah kalau kita lihat gambarnya di sini ada yang di perahu layar, ada yang perahunya perahu pesiar besar, tentu ketahanannya secara fisik dari kapalnya itu berbeda. Namun itu sebenarnya hanya salah satu dari poinnya. Saya coba tutup dulu bahwa kita tidak berada di boat yang sama. Nah, saya pengen coba nanya dengan teman-teman, dengan Bapak Ibu. Mungkin tidak, ada orang-orang yang berada di perahu yang paling besar itu, yang paling kelihatan paling kokoh itu, tapi dia merasa cemas, takut, ya. Dan mungkin tidak ada orang yang berada di perahu yang lebih kecil itu, katakanlah yang berlayar kuning itu, tapi dia masih lebih tenang menghadapinya. Bisa jadi?
Bisa jadi. Artinya orang yang berada di kapal yang besar seolah-olah segala sesuatu lebih siap, tapi mungkin nggak dia itu lebih gelisah, lebih takut gitu, bahkan lebih depresi dibanding dengan orang-orang yang di kapalnya yang kecil. Bisa jadi kan? Karena ternyata kesiapan itu nggak hanya dari fisik. Ada sesuatu yang inside out dari dalam diri kita. Itulah perasaan resilience. Perasaan ketangguhan. Merasa yakin dan mampu untuk menghadapi situasi sesulit apapun. Dan kalau kita lihat, ya, kunci dari resilience ini adalah siap, nggak hanya secara fisikal, tapi penting sekali ada dari mental dan emosi, ya. Kemudian merasa berdaya dari dalam diri. Nah, ini siap dan berdaya ini sangat dipengaruhi dari semua tataran dimensi kita sebagai manusia. Secara fisik, apakah saya siap secara finansial? Apakah secara kesehatan saya siap? Dari sisi emosi, ya, apakah saya gampang takut? Apakah saya masih punya trauma dengan kejadian yang dulu sehingga sekarang dikit-dikit takut gitu ya menghadapi keadaan ini? Atau secara pikiran di tataran mental mungkin? Ya, karena apa? Biasanya adalah orang akan jauh lebih gelisah, jauh lebih takut jika tidak memiliki rencana. Jika tidak tahu ya apa yang harus saya lakukan. Nah, jadi hari ini ketika kita nanti siang kita grup coaching, salah satunya yang akan kita buat diri kita untuk merasa lebih siap dan berdaya adalah kita memahami situasi ini, kita membuat sebuah niat atau intensi, lalu kemudian kita menyusun strategi yang kita butuhkan untuk bisa melewati masa new normal ini dengan lebih ringan, perasaan lebih rileks, dan ya insya Allah bisa sukses melewati semuanya dengan baik. Ya, nah terus kalau kita lihat lagi adalah bahwa memang hanya kita yang siap dan berdaya yang bisa dan kemudian mampu mengendalikan kapal ini. Inilah yang kita sebut dengan resilience atau ketangguhan. Ya, nah sebenarnya kalau kita mau gali lebih lanjut, resilience itu maknanya apa sih? Ya, ada yang mendefinisikan bahwa resilience itu adalah kondisi ketahanan psikologis ya, di mana seorang individu itu memiliki kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Bisa beradaptasi dalam kondisi buruk sekalipun. Ya, jadi seseorang dikatakan memiliki resilience adalah ketika dia memiliki kemampuan ya untuk bisa bertahan, bahkan bisa bertindak dalam situasi yang penuh dengan tekanan. Intinya dia bisa mengelola stresnya secara positif. Ya, dan orang-orang yang tangguh itu biasanya nggak lihatin kegagalannya. Yang mereka lihat adalah, oke, memaknai situasinya, menerima keadaannya, memahami menerima keadaannya, lalu kemudian dia akan menggali kekuatan ke dalam dirinya untuk bisa merangkul kesulitan-kesulitan yang ada, dan dia bisa tetap maju, tetap bergerak ke depan. Ya, nah ini memang adalah skill yang paling dibutuhkan saat ini untuk menjadi tangguh mengarungi masa new normal ini, ya. Nah, terus kalau kita lihat lagi, ya, resilience ini seringkali disalahpahami, Bapak Ibu. Katanya kalau orang yang tangguh itu seolah-olah kayak nggak kena masalah, ya, kayak kebal terhadap masalah. Sebenarnya bukan mereka kebal, tapi mereka itu sebegitu fleksibelnya, sehingga tekanan yang ada itu tidak terlalu memberikan dampak negatif pada mereka. Karena mereka fleksibel dalam pikiran, bisa mengendalikan emosinya, dan bisa mengadjust perilakunya untuk perilaku-perilaku yang tepat, kebiasaan yang tepat, strategi dan tindakan yang tepat. Ya, nah kemudian kalau kita lihat stres yang Yuk, mempengaruhi kenapa yang ada suaranya, yuk? fleksibilitas kita, maaf mungkin bisa dibantu untuk silence ya. Nah, itu bisa berupa stres yang kejadiannya itu cuma sekali, Bapak Ibu. Ya, contoh ya situasi sekarang itu saya banyak terima curhatan ya. Uh, ada yang dirumahkan, ada yang kehilangan pekerjaan, ya, ada yang bisnisnya bangkrut. Itu satu kejadian aja sudah bisa membuat goncang perahunya. Kapalnya itu udah bisa goncang. Ya. Nah, ada juga yang mengalami hal yang bertubi-tubi.
gitu ya. Ada teman yang punya usaha gitu, pendapatannya tidak lancar, tetapi kan membayar karyawan tetap setiap bulan harus keluar, sampai harus melakukan sesuatu yang tidak biasa seperti utang dan lain-lain. Ya, itu banyak kejadian seperti ini sekarang ini. Nah, terus seperti kita menghadapi new normal ini, apa yang nggak familiar, nggak biasa, itu juga memunculkan goncangan di kita, ya kan? Sekarang kan kemana-mana nggak bisa seperti dulu kan, Bapak Ibu, betul ya? Nah, banyak hal yang biasanya kita lakukan juga sekarang belum bisa kita lakukan sepenuhnya. Nah, intinya ini semua akan menggoyang, gitu ya, menciptakan ombak-ombak ini yang akan membuat kita menjadi tidak smooth. Nah, kalau kita tidak fleksibel, jadi being resilience, menjadi tangguh, salah satu rahasianya adalah bahwa kita memiliki fleksibilitas diri. Sangat fleksibel, ya. Kalau kita lihat bahwa pohon yang kaku, ya, ketika badai datang apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setelah badai selesai kita lihat pada bertumbangan, betul tidak? Dahan-dahannya pada patah. Tapi kalau kita lihat seperti pohon willow yang dahannya itu halus lentur gitu ya, setelah badai selesai dia tetap tegak berdiri. Ya karena hanya memang fleksibel atau menjadi lentur itu yang dekat dengan kehidupan. Nah, kalau kita tidak lentur dalam situasi sekarang ini, nggak fleksibel, itu masalahnya bisa jadi banyak, antara lain. Seseorang akan bisa kehilangan kepercayaan dirinya. Karena dia memaksakan kondisinya itu harus yang seperti ini. Gitu. Kemudian yang muncul kesulitan dalam mengambil keputusan. Ya, bahkan ada orang kemudian dari yang dulunya optimis, sekarang jadi pesimis. Yang pesimis kehilangan perspektif. Ya, itu mulai bahaya ketika kita kehilangan perspektif, ya nggak tahu lagi yang benarnya gimana, salahnya gimana. Lalu kreativitas juga berkurang, orang merasa penuh dengan keterbatasan. Dan akibatnya itu berimpak pada emosi, mulai rasanya susah nih kontrol emosi. Dan lama-lama juga bisa jadi tidak ingin lagi melakukan kontak sosial. Ya, itu impact-impact yang bisa muncul. Nah, apa sih yang kita lakukan ketika kita resilience coaching, yang kita akan lakukan nanti siang? Apa sebenarnya yang kita lakukan nanti? Nah, ya, pertama adalah kita perlu pahami resilience coaching nanti, kita akan fokus pada aspek-aspek dari ketahanan. Ya, kita akan lihat apa sih building block-nya yang bisa membangun ketahanan seseorang. Lalu kita akan berproses bagaimana caranya supaya saya bisa meningkatkan aspek-aspek ketangguhan ini. Kapasitasnya diperbesar. Gimana caranya? Nah, itu yang akan kita proses nanti, ya. Lalu juga pada saat kita resilience coaching nanti, yang kita fokuskan adalah bagaimana mengembangkan dan mempertahankan pola pikir positif yang kita miliki. Serta tentu yang penting sekali membangkitkan lagi motivasi dan self control, ya, sehingga kita benar-benar bisa bangun strength kita, bangkitkan kekuatan yang sudah kita punya. Kalau perlu ciptakan potensi baru, ciptakan kapabilitas baru, apa yang perlu kita ciptakan? Ya, itu nanti yang akan kita explore, ya Bapak Ibu. Nah, jadi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu teman-teman semua, kita akan melihat satu model pelatihan dan coaching untuk membangun ketahanan ini dari pendekatan non-direktif, karena nanti yang akan memunculkan jawaban-jawabannya adalah dari Bapak Ibu sendiri, jawabannya sudah ada di dalam dirinya, ya. Lalu nanti kita akan lihat satu model yang namanya adalah proactive coaching, ya. Nah, diharapkan dengan adanya proactive coaching ini, nanti ada 3 hal setidaknya yang bisa kita ubah, ya. Yang pertama adalah kemudian kita bisa secara sadar mau gitu, mengambil tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas hidup kita sekarang. Lalu yang kedua adalah kemudian kita mau secara sadar melakukan perubahan dan tahu perubahan apa yang perlu dibuat untuk bisa meningkatkan ketahanan ini. Ya, kita juga kemudian akan diajak untuk jadi tahu mana yang berada dalam kendali saya, yang bisa saya intervensi, mana yang enggak. Ya. Kemudian tentu ke depannya diharapkan kita bersama-sama bisa membangun sebuah gaya hidup yang tangguh, ya, dan bisa melewati semua ini dengan baik. Oke, jadi model yang ingin saya kembangkan hari ini, Bapak Ibu teman-teman semua, namanya proactive coaching. Ya, kenapa diberi nama proactive coaching? Kalau kita bersifat proaktif, artinya kita mau mengambil tanggung jawab
Seorang pelaut tidak menunggu badai reda baru kapalnya dijalankan. Tidak. Kita juga nggak bisa nunggu. Tunggu deh, COVID ini berlalu, kapan berlalu? Karena kemarin saya barusan ngobrol dengan seorang teman juga, menurut beliau hasil penelitian dari Stanford University dikatakan bahwa 3 tahun ke depan aja kita nggak tahu apakah dampak dari COVID ini sudah berlalu. Jadi tidak ada pilihan buat kita selain hidup berdampingan dengan damai dan menjaga supaya kita tetap resilience. Ya. Nah, ada 3 tahapan besar di mana ketika kita melakukan proactive coaching ini. Yang pertama adalah kita akan belajar memaknai apa yang sedang terjadi. Memaknai apapun kejadian yang kita hadapi, memaknai apapun pengalaman, ya setidak menyenangkan apapun, kita coba menyelami, mencari sebuah makna di situ. Mencari sebuah arti di situ. Apa hikmahnya dari kejadian ini? Apa hal baik yang mungkin bisa saya dapatkan? Apakah ada peluang di situ? Apakah ada sebuah hal yang mungkin belum tampak saat ini? Dicari maknanya. Ya. Kemudian nanti ada sebuah tahap di mana setelah kita memaknai, kita akan membangun intention. Intention adalah seperti tujuannya, arah yang mau kita arahkan ke sana, yang mau kita gapai, ya. Dan terakhir adalah kita harus bisa membangun power. Karena power inilah yang akan menjadi building block dari resilience kita. Power ini benar-benar power secara fisik, mental, dan emosi. Ya, saya akan kenalkan satu model yang namanya 7 Cs, 7C, karena C ada 7. Ya, kita enak kita sebut saja 7 Cs, ya, karena kita juga lagi menggunakan metafora tentang pelaut, ya kan? Jadi pas. How to sail over 7 Cs, ya. Nah, step-stepnya nanti pada saat coaching, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk memanggil sebuah kejadian ya yang dirasakan kayaknya cukup berat saya hadapi saat ini. Lalu kita nanti akan bersama-sama cari maknanya. Saya akan melit di sesi coaching nanti. Lalu kita akan membangun intensinya dan terakhir kita akan explore membangun power yang kita butuhkan. Ya, tentunya di bagian ketiga ini yang paling menarik. Setelah itu diharapkan setelah dari sesi ini kita bisa memiliki ya pemahaman tentang resilience yang lebih baik dan memiliki kemampuan untuk membangun resilience yang lebih baik. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini, Dokter Enda? Kalau ada yang mau bertanya, monggo, Dok. Kalau seandainya enggak, saya akan melanjutkan. Apakah ada pertanyaan? Saya lihat di chat ada beberapa yang masuk. Apakah itu? Belum, baru bertanya apakah materi bisa di-share nanti. Oh ya, nanti kalau memang saya lihat ada beberapa materi yang perlu dibutuhkan, saya bisa share beberapa slide untuk itu, ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya izin lanjutkan dulu. Lanjut, Baik. Coach. Baik. Nah, pertama, ketika kita mengalami sebuah kejadian yang tidak menyenangkan, ya, apapun itu, termasuk pandemik ini. Yang pertama kita butuhkan adalah membangun sebuah meaning, pemahaman tentang apa yang sedang terjadi. Kita perlu maknai dulu. Apa sih artinya buat saya? Apa hikmah yang bisa diambil dari peristiwa ini? Nah, nanti pertanyaan coachingnya adalah bagaimana saya memaknai situasi atau kondisi yang terjadi ini secara positif. Jadi kita taruh frame-nya dalam konteks yang positif. Ya, karena bisa jadi apa yang kita rasakan selama ini itu hanya yang pahit-pahitnya saja. Ya, yang negatif-negatifnya aja yang kerasa. Karena seringkali kita sudah menganggap yang positif itu adalah hal yang standar. We take it for granted, seolah-olah itu memang yang sudah sewajarnya. Ya, jadi kalau ada yang negatif itu yang kita fokuskan. Kenapa begini, kenapa begini? Jadi kita ke-trap sama kondisi yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, jadi langkah pertama untuk breaking the chain adalah pahami maknanya. Maknai secara sungguh-sungguh. Ya, nah itu adalah step pertamanya. Kenapa ya harus memaknai dulu? Kita lihat. Ada sebuah kurva tentang perubahan dari Kubler-Ross. Ya, ini membandingkan antara aksisnya adalah capacity dan ordinatnya adalah time. Jadi dibuat perbandingannya capacity dan time. Ketika terjadi pertama kali terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan, yang tidak sesuai dengan harapan kita, ada gaps antara ekspektasi dan realita,
itu yang terjadi kita adalah shock. Down, itu yang ada di nomor 1. Ya. Dan biasanya begitu terjadi, kita akan berusaha nguat-nguatkan diri, betul nggak? Ada denial di situ. Ada sedikit menarik diri, terus kita, saya bisalah menghadapinya, gitu kan. Dikatakan di sini ada false competence di situ. Nah, kemudian kita akan step-nya naik sedikit, karena kita menguat-nguatkan diri, gitu ya, bisa mengatasinya. Lalu ketika kita sadar bahwa, cara lama nggak jalan. Nggak bisa dengan seperti ini. Ya, omset turun 90%. Ada yang kemudian pekerjaan dan segala macam jadinya nggak jalan. Wah, nggak bisa nih diterapkan cara lama. Saat itulah muncul namanya conscious incompetence. Saya sadar bahwa ada hal-hal yang tidak saya ketahui. Saya sadar saya tidak berdaya. Saya sadar bahwa, wah, banyak loh yang saya nggak tahu. Ya, itu mirip-mirip kalau dengan trainer pengalaman pertama misalnya. Ketika waktu awal-awal pandemi nggak bisa buka kelas kan sempat gagap juga kan. Wah, gimana nih nggak bisa buka kelas? Namanya trainer ya ketemu orang mengajar gitu kan. Lalu sadar, aduh saya gaptek, bagaimana nih nggak bisa ngajar online. Nah itu yang saya alami kemarin. Ya. Itu nggak bisa ngajar online ini ya. Jadi sadar bahwa ada sebuah inkompetensi. Itu yang paling down sebenarnya. Makanya grafiknya kemudian turun. Kita merasa frustasi. Memang itu titik nadirnya, menyadari apa yang bahwa kita tidak tahu tentang sesuatu. Itu yang paling pahit kan? Kalau kita tidak tahu, kita nggak tahu kan nggak ada masalah. Tapi begitu sadar kita nggak tahu, masalah muncul, ya kan? Nah itu akan membuat kita turun lagi nih, tergelincir lagi, sampai di satu titik muncul acceptance. Oke, situasi seperti ini mau gimana? Mau nggak mau saya yang harus menyesuaikan. Mungkin ada cara baru, saya mau belajar, nah saat itulah kurvanya bisa mulai naik lagi. Jadi mulai trial dan error, ya. Mulai kita lihat kebiasaan baru, perilaku baru, pendekatan baru, mulai berdamai dengan keadaan, ya, membangun energi yang bisa menyesuaikan untuk itu. Makanya kurvanya bisa naik lagi. Namun kalau kita lihat, Bapak, Ibu, teman-teman semua, kurva ini akan naik tinggi ketika kita mulai search for meaning. Ketika kita mulai mau memahami apa yang sedang terjadi. Ketika kita mau cari maknanya, apa arti pembelajaran perjalanan dari yang pertama tadi sampai ke nomor 6. Disitulah kita akan mendapatkan sebuah pemahaman baru, sebuah perspektif baru. Ya, nah dari situlah kita akan bisa memulai seperti kurva baru lagi. Ya, tinggal mengintegrasikan bagaimana membangun pemaknaan ini ke dalam sebuah strategi, ke dalam sebuah rencana yang jelas yang perlu kita tekuni ke depan. Nah, apa yang kita tanyakan ketika kita menanyakan tentang pemaknaan, kita membawa diri kita langsung ke tahap 6 ini. Ya, jadi sebenarnya ada research-nya bahwa orang itu tidak menolak perubahan sebenarnya. Jadi kan sering dikatakan bahwa wah kalau ada perubahan orang itu suka menolak perubahan karena nggak mau keluar dari zona nyaman dan lain-lain. Sebenarnya bukan perubahannya yang ditolak, tetapi merasa diubahnya itu yang nggak rela. Merasa tidak berdaya sehingga harus diubah seolah-olah bukan berubah tapi dirubah, dipaksa untuk berubah gitu. Nah ini keadaan yang memberi kita rasa tidak nyaman. Nah mau nggak mau memang seperti ada rules-nya bahwa seseorang berubah itu karena ketiga keadaan biasanya Bapak Ibu. Pertama, orang berubah itu kalau merasa sangat tersiksa sehingga dia terpaksa berubah karena nggak ada pilihan. Ya. Yang kedua adalah dia belajar kemudian dia ingin berubah. Yang ketiga adalah dia memahami maka dia bisa berubah. Nah ini yang sedang kita coba. Cari pemaknaannya apa, pahami, lalu kita akan bisa berubah. Karena tahu maknanya, tahu pentingnya buat kita. Nah berikutnya tinggal kita mengintegrasikan ke dalam strategi. Itu juga akan difasilitasi di sesi coaching. Ya, oke. Nah nanti selama sesi coaching saya juga akan banyak mengajak Bapak Ibu untuk search the meaning. Dan ketika kita search the meaning, kita juga menemukan value. Ya, atau arti penting dalam setiap hal yang sedang kita explore. Tujuannya apa? Value itu membangun motivasi. Karena ketika kita tahu maknanya, kita tahu artinya, dari dalam diri kita yang akan tergerak untuk berubah. Nggak perlu disuruh-suruh.
Nggak perlu dikomando. Dari diri kita sendiri yang ingin, mau, dan bisa berubah. Kalau kita tahu maknanya. Ya, jadi nanti pada saat coaching akan banyak pertanyaan. Kenapa ini penting? Kenapa ini bermakna buat Anda? Gitu ya. Dinikmati saja. Ya. Oke. Nah, setelah kita lewatin tahap pertama yaitu meaning, kita masuk ke tahap intention. Ya, intention. Apa itu intention? Intention adalah goal plus meaning. Ya, karena meaning sudah dipahami sebelumnya. Jadi intention itu langsung adalah goal, sesuatu tujuan sasaran yang dicapai, tetapi yang meaningful. Yang kita pilih secara sadar, kita benar-benar niatkan. Ketika sebuah goal ketemu dengan purpose atau tujuan, dia bukan lagi sekedar keinginan, tetapi dia sudah menjadi intention, apa yang kita niatkan. Itu memiliki roh gitu, hidup gitu goalnya gitu ya. Maka kita bilang adalah sebuah niat. Kalau kita udah niatkan dengan hanya sekedar ingin kan berbeda bobotnya, betul nggak? Ya, karena kalau ketika niat kita akan bisa menginvestasikan energi kita dengan baik untuk merealisasikannya. Nah, oh ya, sampai di sini saya teringat sesuatu, saya ingat kilas yang sebelumnya ada pertanyaan mungkin juga bisa jadi menjadi pertanyaan Bapak Ibu juga tentang acceptance ya di sini. Di sini kan nomor 4 ada acceptance ya. Betul ya Bapak Ibu, ada acceptance nomor 4. Nah, pertanyaannya, kalau orangnya nggak accept gimana? Pernah nggak Bapak? Nggak bisa maju-maju. Karena hanya, katanya kan acceptance kan kunci dari kesembuhan. Betul ya? Hanya orangnya accept, maka dia bisa sembuh. Bagaimana kalau nggak bisa accept? Nah, untungnya kita, teman-teman kita di ICEP, dan juga teman-teman yang lain, saya rasa kita memiliki sebuah self-help tools yang bagus, gitu ya, Brenda. Itu kita untuk acceptance bisa dibantu dengan apa, Bapak Ibu? EFT. Dengan EFT, dengan tapping, ya kan? Yang sudah kita pelajari, kalau teman-teman yang bergabung di ICEP, semuanya kan sama-sama kita satu alumni, ya, sudah pernah belajar tentang EFT. Nah, itu bisa kita gunakan supaya membangun acceptance-nya di situ. Ya, oke. Saya lanjutkan lagi. Nah, balik lagi ke intention. Ya, kita akan gali tentang oke, setelah saya memahami keadaannya, saya memahami apa yang terjadi dan saya mendapatkan pemaknaannya. Lalu apa yang saya niatkan ke depan? Ya, apa yang saya niatkan ke depan? Ketika bertanya seperti itu, teman-teman, kita itu shifting, kita pindah dari kondisi victim menjadi kondisi pelaku. Kita adalah yang make things happen. Ketika kita tanya tentang intensi. Intensi adalah lalu saya akan seperti apa, melakukan apa, berubah seperti apa yang dibutuhkan. Kita mengambil tanggung jawab. Proaktif itu muncul ketika kita munculkan intention ini. Ya, nah, ada kata-kata bahwa energy flows, energi mengalir, where the attention goes, kemana perhatian kita berikan, digerakkan oleh intention, digerakkan oleh niat. Jadi dengan niat saja kita bisa menggerakkan energi. Nah, teman-teman di ICEP pasti paham sekali karena kita tahu namanya suroget. Ya, suroget itu kan bisa jalan hanya dengan kita meniatkan. Betul ya? Nah, itu juga sama. Jadi hanya ketika kita dengan kita meniatkan saja, ya, energi itu bergerak. Energi seperti apa sih kalau dalam kehidupan konkret kita sehari-hari, kita bicara tentang energi apa ini? Nah, ya, yang kita maksud dengan energi bergerak yaitu semua energi gitu ya, termasuk energi yang ada di tubuh kita, ya. Ada sebuah rumus namanya RATE. R-A-T-E, rate ya. Saya suka bilang rate your energy gitu ya. Jadi ukur energi Anda. Nah, ini tujuannya adalah supaya kita bisa menginvestasikan energi kita secara tepat. Secara tepat pada apa? Pada apa yang perlu menjadi perhatian kita. Karena banyak orang terjebak itu pada area yang tidak bisa dia pengaruhi dan nggak bisa dia kendalikan. Jadi perhatiannya itu terlalu besar porsinya diberikan pada hal-hal yang dia tidak bisa pengaruhi, apalagi dia kendalikan. Itu sama saja buang-buang energi.
Karena nggak akan bisa. Kita mengubah hal yang kita pengaruhi aja nggak bisa, apalagi kita kendalikan. Jadi kalau kita spend terlalu banyak waktu, salah satu dari energi kita adalah waktu, itu nggak akan berhasil. Ya. Nah, jadi ketika kita tahu tentang intention, itu seperti orang memanah tadi. Ya, saya mau ke titik yang mana, itulah yang saya kunci. Ke titik itulah saya akan berikan semua sumber daya saya, resources saya, attention saya, perhatian saya, waktu saya, dan upaya saya untuk make it happen. Itu ketika kita menginvestasikan energi kita. Jadi nggak di-waste, nggak dibuang-buang untuk hal yang nggak bisa kita pengaruhi, apalagi yang nggak bisa kita kendalikan. Kita fokus pada track kita saja. Semua sumber dayanya difokuskan ke situ. Ya, oke. Nah, kemudian yang ketiga saya lanjut karena saya lihat belum ada pertanyaan, Kak. Ya, ini ada satu pertanyaan, Dr. Enda. Apakah kita lihat pertanyaan dulu mungkin ya? Karena ini power panjang. Cerita tentang power agak panjang. Ini ada pertanyaan ya dari ada satu ini dari Pak Atep ya. Oke. Karena kalau lisan bilang menerima, tapi hati masih menolak. Dengan tapping pun masih belum menyentuh hal tersebut atau bias dibilang lapisan emosi yang menolak sangat banyak. Oh, oke. Ya. Untuk penerimaan berarti ya. Nah, tentunya seseorang menerima atau tidak menerima itu kan karena perspektif yang dimiliki. Dan perspektif ini tentunya sangat dipengaruhi oleh belief dan value yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Apa yang menurut seseorang penting, apa yang menurut seseorang benar dan penting gitu ya. Nah, dan kemudian value dan belief ini kan berasal dari pengalamannya, Bapak Ibu. Berasal dari pengalamannya di masa lalu. Sebuah pengalaman telah mengajarkan bahwa, hey, jangan gampang percaya sama orang, nanti dibohongi. Sebuah pengalaman telah mengajarkan bahwa, hey, kalau misalkan melakukan seperti ini, itu nanti akan ada ganjarannya gitu ya, akan ada ganjarannya seperti ini yang kemudian menghambat untuk maju. Ya. Jadi gini, kalau kita bicara belief itu ada yang namanya empowering belief, belief yang memberdayakan, ada yang namanya limiting belief, belief yang menghambat kita untuk maju. Nah, sekarang kalau misalkan seseorang sulit menerima sebuah kondisi, kita jangan just, oh ya, aduh ini keras kepala nih, nggak mau berubah. Kita tidak berada di sepatu dia. Kita pahami mengapa dia tidak bisa menerima. Nah, kalau kita link ke yang tadi, tapping, soal tapping, karena Pak Atep juga ngomongin soal tapping, kita lihat dulu penyebab dia, sebuah pengalaman buruk apa yang mengajar dia untuk tidak bisa menerima. Nah, dari situ kita bisa mulai di tappingnya, Pak. Jadi energi emosinya yang benar-benar yang ngeblokir itu, yang benar-benar memblokir dia, yang memunculkan mental block itu yang kita tapping. Begitu Pak Atep. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Oke. Baik. Saya lanjut, Dr. Enda? Lanjut, Coach. Oke, ya, baik. Nah, kita sekarang lihat yang ketiga, Bapak Ibu, yaitu power. Di mana kita mau mulai mengeksplor power seperti apa yang perlu saya bangun. Di sini powernya tentu bukan kekuasaan, karena dalam situasi seperti ini tidak bekerja, ya. Nah, di sini kita mau lihat bahwa power di sini saya pinjam dari Kenneth Ginsburg. Ini luar biasa sekali Kenneth Ginsburg ini, ya. Tentang model membangun resilience. Resilience building block yang namanya adalah 7 C's. Ya, ada 7 hal yang perlu kita perhatikan untuk membangun ketangguhan. Pertama adalah competence. Kedua adalah confidence, rasa percaya diri. Yang pertama adalah kompetensi. Yang ketiga adalah koneksi. Koneksi di sini adalah koneksi dengan orang lain, keterhubungan dan keterbukaan dengan orang lain. Lalu yang nomor 4 adalah karakter pribadi kita. Yang kelima adalah kontribusi. Yang keenam adalah coping, bagaimana mengatasinya. Lalu yang ketujuh adalah control atau pengendalian. Ya, ini 7 C's ini adalah model building block-nya yang diperkenalkan oleh Kenneth Ginsburg. Menurut Ginsburg, ini adalah 7 C's ini adalah building block yang perlu dibangun
sejak kecil dari kita anak-anak. Jadi beliau ini adalah seorang pemerhati anak-anak. Ya, bagaimana bisa membangun resilience dari sejak kecil. Ini 7 hal ini harus dibentuk. Kalau enggak, seseorang menjadi orang nanti gedenya jadi orang yang enggak resilience. Ya. Nah, beliau juga mengatakan begini, ya. Kita seringkali terlalu sering membangun self esteem pada anak, tetapi kita lupa membangun yang namanya resilience. Nah, tentu Bapak Ibu tahu kalau misalkan kayak anak-anak di sekolah, ya, ada gambar yang bagus-bagus, gambar pemandangan, kupu-kupu. Lalu biasa ditempel di tembok kan ya Bapak Ibu ya. Nah, terus guru-guru datang ngomong apa? Ih, gambarnya bagus banget ya. Teman-temannya datang sudah diajarin kan memuji, itu hal yang baik, betul. Ya, gambarnya bagus sekali. Kita sedang membangun self-esteem pada anak, itu bagus sekali. Tetapi, apakah anak itu diajari bagaimana merespon ketika ada seseorang yang datang dan bilang gini, hah, gambar apa ini? Jelek banget. Ada nggak kita ngajarin anak untuk menghadapi situasi seperti ini? Karena ketika seseorang mengalami apa yang tidak dia expect dan tetap bisa menyikapinya dengan baik, itulah resilience, itulah ketangguhan. Ya, saya beberapa belakang ini juga banyak terkait dengan resilience, banyak membaca sebuah cerita bahwa ada seorang anak muda, ya, yang dari kecilnya sangat berprestasi di sekolah, ya, kemudian masuk ke universitas dengan usia yang jauh lebih muda daripada yang seharusnya, sangat berprestasi, lulus dengan cum laude, mendapatkan pekerjaan yang disukai, menikah dengan wanita yang cantik, punya anak yang cakep-cakep, sukses dalam hidupnya. Ya, nah, tapi kemudian terjadi resesi. Ya, dia dipecat dari pekerjaannya, dia kehilangan penghasilan, mereka tidak punya income, nggak bisa bayar hutang, lalu apa yang terjadi? Ya, suami istri itu bersepakat untuk mengakhiri hidupnya. Sangat disayangkan bahwa seseorang ketika hanya disiapkan untuk sukses, tapi tidak disiapkan untuk gagal. Mereka hanya disiapkan untuk menghadapi kemudahan, tapi tidak menghadapi kesulitan. Ya, tadi pagi juga saya memposting ke beberapa teman-teman apa yang ditulis oleh Pak Renat Kasali. Ya, jangan memberi anak hanya kemudahan, karena itu tidak membangun resilience. Ya, bagaimana ketika seseorang bukan membuat bagaimana anak kita nggak pernah jatuh, tapi bagaimana ketika mereka jatuh, mereka tahu bisa bangkit lagi. Balik lagi ke anak yang TK tersebut, bagaimana ketika seseorang bilang, gambarmu jelek banget, dia bisa tetap tersenyum dan bilang, terima kasih masukannya. Dan dalam hatinya, dia tetap percaya bahwa dia sudah memberikan gambar yang baik, dan dia akan memperhatikan apa inputnya sehingga jadi bisa lebih baik. Itu resilience. Nah, itu yang perlu kita bangun dari anak-anak kita. Nah, sekarang gimana yang kita temui dewasa, loh kita semua udah dewasa semua, gimana dong bangun resilience-nya? Ya, nah tapi jangan lupa, ada pepatah mengatakan begini, kapan waktu terbaik untuk menanam sebuah pohon? Kapan Bapak Ibu waktu terbaik menanam sebuah pohon? 25 tahun yang lalu, betul nggak? Sekarang pohonnya udah tinggi besar, udah bisa meneduhkan, udah bisa memberikan hasil. Tapi kapan waktu kedua terbaik untuk menanam pohon? Kapan Bapak Ibu? Saat ini. Hari ini. Waktu terbaik kedua untuk menanam pohon ya hari ini, ya. Nah, sama. Kapan waktu terbaik untuk membangun resilience? Ketika kita kecil harusnya. Ketika anak-anak kita kecil itu sudah mulai kita tanamkan. Waktu kedua kapan? Hari ini Bapak Ibu. Makanya hari ini kita discuss tentang resilience, gitu ya. Oke. Nah, saya lanjutkan lagi slide-nya. Ya. Nah, kita akan mulai lihat tentang resilience coaching. 7 C's untuk membangun resilience block kita, ya. Nah, yang pertama, C yang pertama adalah kompeten. Ketika kita bicara tentang kompeten adalah apa sih kemampuan yang kamu miliki untuk menangani situasi secara efektif. Kalau kita bicara efektif di sini adalah pengetahuan dan keterampilan seperti apa yang dimiliki. Ya, skill dan knowledge seperti apa yang dibutuhkan untuk mengerjakan hal yang perlu kita kerjakan dengan baik, itulah kompetensi.
Ya, kalau kapabilitas adalah kompetensi ditambah dengan kapasitas kita. Kalau kita bicara sampai ke kapabilitas, kita bicara tentang bagaimana saya menyadari kompetensi yang saya punya, lalu saya bisa menyimpulkan, mengambil, menggali apa yang menjadi kekuatan saya, apa sih hal-hal yang menjadi dalam tanda petik kekurangan. Nah, tentu kekurangan kita tidak akan berhenti di situ. Bagaimana mentransform kekurangan ini menjadi potensi yang bisa kita kembangkan. Ya, nah itu adalah tentang kompetensi dan kemampuan. Nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan coachingnya. Saya yang akan melit nanti pada saat kita coaching. Ya, lalu C yang kedua adalah confidence. Ya, confidence adalah bagaimana kita bisa merasa aman terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan yang dimiliki. Nah, kalau yang confidence di sini, ilmu yang Bapak Ibu sudah punya bisa dipakai. Kalau merasa sangat rendah, rasa percaya dirinya bisa di-tapping kan? Ya dok ya, bisa kita gunakan tapping untuk kita membuang apa rasa tidak percaya dirinya dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Tapi kalau yang kompetens tergantung, jangan buru-buru di tapping dulu, ya. Nah, kalau misalkan merasa lack of competence, berarti perlu menambah pengetahuan dan keterampilan. Yang kita butuhkan adalah belajar lagi, pelatihan, training, ya. Nah, tapi kalau confidence ya itu adalah tentang sudut pandang sebenarnya, tentang perspektif kita. Jadi self confidence itu ada dua. Pertama itu yang disebut dengan self efficacy. Self confidence itu terdiri dari dua kaki ini. Pertama adalah self esteem dulu, self esteem. Yang kedua adalah self efficacy. Efikasi gitu ya. Nah, self esteem adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Gambaran dirinya itu positif apa negatif. Seringkali kan orang yang minder juga dibilang tidak percaya diri kan? Padahal itu sebenarnya adalah self esteem yang low ya. Nah, tapi kalau self efficacy adalah keyakinan dia bahwa dia punya kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Itu adalah self efficacy ya. Nah, keduanya ini yang kemudian sering disebut dengan tidak percaya diri atau kepercayaan diri kalau dia positif ya. Nah, ini juga nanti kita akan gali. Percaya diri seperti apa yang perlu saya bangun supaya saya bisa menjadi tangguh melewati masa-masa sekarang ini. Ketiga adalah connection. Ini connection-nya juga jangan buru-buru di tapping ya, tapi mungkin memang kita perlu membangun koneksi yang lebih baik dengan orang lain. Ya. Jadi koneksi adalah bagaimana kita memiliki sebuah perasaan terbuka dan tersedia atau available untuk orang lain. Kalau kita merasa kita nggak punya koneksi, mungkin kita merasa bahwa nggak ada orang yang membuka pintu hati dan pikirannya untuk kita. Nggak ada orang yang available dari kita, maka kita merasa sendirian. Nah, perasaan koneksi ini sangat mempengaruhi rasa resilience kita, kemampuan resilience kita, Bapak Ibu. Seseorang yang merasa sendirian, mengarungi hidup, nggak punya teman, itu cenderung lebih fragile, lebih rapuh. Ya, jadi perasaan penting sekali bahwa saya ini punya orang yang mengasihi saya punya orang yang mendukung dan mensupport saya. Ya, perasaan ini akan membantu kita membangun ketangguhan. Kita menjadi lebih kreatif, bisa mengembangkan problem solving dengan lebih baik ketika kita tahu ada orang mendukung kita. Entah itu keluarga, entah itu mentor, ya, entah itu di tempat kerja atasan kita, rekan kerja kita, sahabat kita, teman kita. Nah, itu adalah koneksi-koneksi di sekitar kita yang perlu kita bangun. Nah, nanti juga kita akan menggali bantuan seperti apa, support seperti apa yang kita butuhkan dari koneksi kita, ya, yang akan bisa membantu kita membangun resilience. Kemudian yang keempat adalah tentang karakter. Ada karakter-karakter tertentu yang perlu kita bangun untuk menjadi resilience. Ya. Ada karakter-karakter yang dibutuhkan untuk kita bisa menjalani masa-masa sulit dengan lebih baik. Ada research-nya, ya, dikatakan bahwa ada beberapa karakteristik kunci seseorang yang tangguh itu. Yang pertama adalah orang yang memiliki awareness, yang memiliki kesadaran terhadap situasi yang sedang terjadi. Tentunya awareness ini akan bisa kita dapatkan ketika kita memaknai, betul nggak Bapak Ibu? Itu sudah ada di poin pertama kita. Ketika kita bisa memaknai, kita kemudian akan terbangun kesadarannya untuk merespons secara lebih positif apa yang sedang terjadi.
Ya. Nah, kemudian kita juga perlu memiliki reaksi emosional yang positif, memiliki karakter untuk yang bisa bereaksi secara emosional dan secara positif gitu ya, untuk bisa mengelola perasaan dengan lebih baik. Karakter yang bisa memahami penyebab dan mengapanya. Ya. Lalu juga kemudian seseorang yang bisa mengendalikan situasi. Orang yang mempunyai pikiran-pikiran tentang cara-cara baru untuk menghadapi masalah itu adalah karakter-karakter resilience. Kemudian terakhir adalah orang yang memahami bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. Ya, jadi memang bukan sesuatu yang aneh kalau kita perlu solve problem all the time, gitu kan, menghadapi tantangan dan menyelesaikannya. Ya, lalu juga karakter yang terbuka, karakter yang fleksibel, seperti yang kita sudah lihat di depan tadi, dan karakter yang adaptif terhadap perubahan. Itu adalah karakter-karakter resilience menurut research. Ya. Nah, kita nanti juga akan lihat untuk kita pribadi masing-masing, karakter seperti apa yang baru kita bangun. Kemudian yang kelima, building block-nya, ya, adalah tentang contribution. Nah, ini sih meminjam saja. Saya mau melihat cara spiritnya gitu ya. Jangan John F. Kennedy pernah bilang seperti ini. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tetapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Dia sedang berbicara tentang contribution. Ya, ini sama. Jangan tanya ini situasinya kapan berakhir, tapi tanya apa yang bisa saya kontribusikan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik. Nah, inilah yang disebut dengan proaktif, bahwa kita mau mengambil tanggung jawab, bahwa kita mau mengambil take responsibility untuk berkontribusi, memberikan sumbangsi agar bisa keadaan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, ini adalah sebenarnya bukan sesuatu yang sulit, Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada dasarnya semua manusia itu punya yang namanya being needs. Kalau dari bahasanya Maslow, dia mengatakan adalah self-actualization. Ketika kita mau mengaktualisasikan diri kita, ya, itu bagian dari ingin berkontribusi. Ya. Kemudian Anthony Robbins bilang bahwa manusia itu punya yang namanya needs of the spirit. Salah satunya disebutkan dengan jelas adalah growth and contribution. Yang kelima dan keenam, dia ada 6 di hierarkinya ya. 5 dan keenam adalah growth and contribution. Jadi manusia memang sudah dalam diri kita itu kita punya bibit-bibit keinginan, kerinduan untuk berkontribusi. Semua orang pada dasarnya ingin jadi orang baik. Semua orang pada dasarnya ingin bermanfaat, ingin bisa melayani orang lain, berbuat sesuatu. Ya. Dan kalau kita lihat seandainya ada seseorang yang belum, menurut kita loh, belum tentu benar kan, menurut kita, oh ya ini orangnya kayaknya belum deh, menunjukkan kualitas seperti itu, jangan just dulu, karena kita tidak berada di sepatunya. Mungkin memang dia belum mendapat kesempatan untuk memberikan kontribusi itu. Contohnya begini, ketika ada orang yang masih berpikir, besok saya makan apa ya, besok anak istri saya ngomong apa ya, apakah bisa kita mengajak teman-teman kita ini untuk berpikir tentang go green? Belum kan? Karena jembatannya memang belum di situ. Jadi belum sampai di situ. Tapi ketika semuanya sudah terpenuhi, mungkin nggak mereka juga punya keinginan seperti itu. Nah itu. Ya, karena kita semua punya yang namanya being needs itu. Baik, kemudian yang keenam. Kita lihat coping. Coping adalah bagaimana kita mengatasinya gitu ya, dealing with it, dealing dengan hal tersebut. Untuk bisa mengatasinya tentu dibutuhkan yang namanya strategi. So coping is about strategi dan action, tindakan nyata, tindakan konkret yang bisa membawa perubahan itu. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu kompetensi yang kita butuhkan, menyadari rasa percaya diri apa yang kita butuhkan, koneksi seperti apa yang bisa mensupport kita, karakter seperti apa yang perlu kita bangun, berikutnya adalah lalu apa dong strateginya untuk bisa jadi siap dan berdaya? Apa dong yang akan Anda lakukan secara konkret, tindakan nyatanya apa? Nah, itu yang akan di-challenge pada diri kita untuk nomor 2 terakhir dari Building Block Resilience ini.
Ya. Nah, kalau yang sebelum-sebelumnya kita mengumpulkan ide, di sini kita tidak lagi bicara tentang ide, tapi kita sudah bicara tentang sesuatu yang konkret, yang grounded. Apa yang perlu kita kerjakan, ya? Kita akan sampai ke strategi pada saat kita coaching nanti. Nah, yang terakhir adalah tentang kontrol, tentang kendali. Nah, tadi saya di depan sudah sempat menyinggung bahwa kita seringkali memfokuskan pikiran kita, menginvestasikan energi kita pada hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi, apalagi kita kendalikan. Itu sayang banget. Nah, di bagian kontrol ini, kita diingatkan bahwa, hello, selalu invest energinya pada hal yang bisa kamu kendalikan. Sebenarnya kalau kita bicara sampai ke hal yang kita bisa kendalikan, tidak ada yang lain selain 4 ini. 4P yang bisa kita kendalikan. Yaitu apa? Pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Cuma 4P ini yang bisa kita kendalikan. Nah, bagaimana kita mengelola 4P ini untuk bisa menjadi sebuah strategi yang ciamik gitu ya, yang bisa membantu kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Ini ada di bagian kontrol, membantu kita untuk tetap on track. Kita sudah punya strategi, tapi seringkali kita kemana-mana, nggak on track. Ya, semangatnya cuma di awal saja. Habis itu 2 minggu udah lupa ngerjain yang lain lagi. Tidak on track pada strategi kita. Nah, di sini di kontrol ini mengingatkan kita, selesaikan apa yang Anda mulai. Tuntaskan. Maka itu akan memberikan hasil. Sampai goalnya tercapai. Sampai intensinya jadi. Gitu ya. Nah, itu. Ini adalah 7 building block dari resilience, Bapak Ibu, yang dibutuhkan. Agar kita bisa kemudian membangun ketangguhan ya menjadi orang yang siap dan berdaya. Nah, berikutnya adalah kita akan masuk ke coaching. Tentunya saya akan kembalikan dulu sebentar ke Dr. Endah sebelum kita masuk ke sesi kedua. Barangkali ada pertanyaan. Silakan, Dokter. Ada berapa pertanyaan ini, Coach Vio? Silakan, Ibu. Pertama, ada dari Pak Ibrahim dari Kalimantan. Ketika ya, tadi Coach Vio menayangkan Seven Seas dari Kenneth, itu beliau nanyakan apakah ada bukunya, judulnya apa? Oh iya, itu di situ tadi ada judulnya How to Build Resilience in Children and Teens itu. Dan ada juga videonya, bisa masuk ke websitenya juga. Pak bisa di Google juga, Dok. Masukkan saja keywordnya Ginsberg, ya, Kenneth Ginsberg. Itu banyak sekali tentang beliau. Baik. Iya. Terima kasih, Coach. Oke, ya. Ada lagi, Dokter? Ada pertanyaan, Coach Vio, tolong terangkan lebih jauh tentang karakter. Ini dari Ineka, tapi sebelumnya sebentar. Maaf. Ada di chat kah, Dr. Enda? Ya, ini. Apakah di poin 4, ini Pak Julius yang bertanya. Oh, poin 4, baik. Di poin 4, kecenderungan orang dapat berubah karakternya. Seberapa besar perubahan yang mungkin terjadi? Apakah sama dengan karakter dengan watak? Kemudian, pertanyaan, saya baca dulu semuanya ya, Coach Vio ya. Oh iya, kemudian, boleh. Bu Ineke, tolong terangkan lebih jauh, ini juga hampir, tolong terangkan lebih jauh tentang karakter, karena saya melihat mungkin ini yang paling besar di antara Seven Seas, sehingga ada karakter building. Memang paling baik kalau bisa 7 Seven Seas ini. Ya. Kemudian dari Bu Maria, contribution. Jika seseorang yang sudah berada di comfort zone dalam pekerjaan dan tidak lagi semangat untuk berkontribusi, bagaimana mengembalikan ke jalur semula? Ya, kemudian ada mungkin satu dua lagi. dulu, Dok. Takut lupa saya kalau kebanyakan. Baik. Tadi yang pertama ya. Pak Julius itu karakter. Ya, tadi pertanyaan yang berikutnya apakah masih nyambung tentang contribution atau berbeda? Kalau sama mungkin boleh sekalian, tapi kalau berbeda mungkin kita hold dulu. Ya, poin 4 ini karakter. Oh, lanjutan pertanyaannya masih tentang karakter juga? Apakah di poin 4
kecenderungan orang dapat berubah Oh karakternya. ya, oke. Ya, Seberapa besar ya. perubahan? Baik. Karakter itu memang tidak mudah untuk berubah. Ya, tidak mudah untuk berubah. Mungkin kalau kita mau bahas karakter itu nggak ada habisnya nih, seharian nggak cukup untuk bicara tentang karakter. Ya, nah yang dimaksud di 4C ini, yang 7Cs ini, yang nomor 4 ini, ya adalah bagaimana kita memunculkan karakter dari dalam diri kita yang mendukung pencapaian intensi kita. Nah, terus apakah di situ juga kita akan membangun awareness, kesadaran, apakah ada yang perlu diubah dari diri saya? Misalkan contoh gini, aduh saya ini orangnya males. Males banget deh pokoknya. Jadi maunya yang gampang aja, yang enak saja gitu ya. Males deh. Contohnya gini deh, contoh konkret. Malas traveling. Kalau malas traveling sekarang memang nggak bisa traveling ya. Malas apa ya? Mungkin malas belajar. Malas belajar online. Jadi gini, karena beda generasi, ada sebagian teman yang bilang, saya nggak bisa belajar online. Ya, jadi kayaknya nggak masuk gitu loh. Karena nggak ada interaksi, ya. Nah, itu mungkin tanyakan apa yang perlu saya ubah. Kalau ubah seperti itu bisa, ya kan? Karena sebelum jadi karakter ada kebiasaan dulu, sebelum jadi kebiasaan ada perilaku dulu, ya. Nah, ini perlu dibangun satu persatu. Memang nggak bisa langsung diubah. Bangunnya dari mana? Dari perilaku dulu, behavior dulu. Karena behavior yang berulang akan jadi habit. Setelah jadi habit, nanti dia akan build-in dari dalam diri kita, kemudian membentuk karakter yang baru. Ya, memang butuh proses, tapi bisa. Butuh waktu, tapi bisa. Gitu, Dr. Enda. Lalu ada satu lagi tadi terkait dengan karakter juga ya, kalau nggak salah ya? Ya, sama. Ini dari Bu Inneke, tolong terangkan lebih jauh tentang karakter. Karena saya melihat dari psikologis. Iya, betul. Nah, kalau di sini kita fokusnya gini, Bu. Kita akan melihat karakter-karakter seperti apa yang perlu kita kedepankan untuk mengatasi situasi sekarang ini. Lalu apa yang perlu kita ubah dari diri kita. Itu. Dimulai dari mengubah perilaku. Itu ya, singkatnya ya. Oke. Terus kemudian tadi tentang contribution. Ya, sebelum itu jika seseorang berada di comfort zone, dalam kehidupan, semangat lagi untuk berkontribusi bagaimana mengembalikan ke jalur semula. Oke. Jadi sudah di comfort zone. Biasanya kalau dari comfort zone itu tinggal comfort zone-nya diperbesar. Ya, nggak selalu kita harus keluar dari comfort zone, itu hanya istilah. Ya, saya suka dengan istilah memperbesar comfort zone sehingga kita bisa bergerak dengan lebih nyaman kemana-mana. Ya, jadi kembali lagi ke memaknai. Apakah ini seperti ini saya sudah puas? Kalau sudah puas tidak perlu berubah. Betul nggak Ibu? Kalau kita sudah happy nggak perlu berubah. Ya kan? Tapi kalau merasa ada rasa ketidakpuasan, merasa ini bukan kondisi ideal. Nah, kalau udah bekerja bisa jadi kitanya puas, atasan nggak puas. Ya kan? Kita merasa sudah this is my comfort zone, atasan bilang belum, kamu belum ideal kondisinya kan gitu. Ya kan? Nah, jadi adalah dibalikan lagi. Apakah saya mau berubah atau enggak? Nah, kalau dalam konteks pekerjaan kan ya memang dalam konteks harus berubah, tinggal how-nya aja kan, bagaimana kan. Nah, bagaimana itu kita bisa mulai tentang begini. 7C ini bisa kita pinjam. Pertama, ya, apakah skill dan knowledge, kebutuhan dan keterampilan saya sudah cukup untuk memperbesar comfort zone saya? Jangan-jangan butuh training. Seseorang misalkan comfort zone, dia nggak mau, dia tidak suka, saya nggak suka ngurusin orang lain, nggak suka mimpin orang lain. Jangan-jangan dia hanya butuh leadership skill loh, cukup di training, betul nggak Bapak Ibu? Ketika dia sudah mendapatkan tentang pelatihan leadership, misalnya dia merasa, oh iya ya ternyata ada ilmunya. Kalau begitu mah saya juga bisa. Berubah kan pikirannya kan? Jadi dia mulai bisa memperbesar comfort zone-nya. Atau jangan-jangan dia nggak mau keluar dari comfort zone-nya karena nggak percaya diri. Kesandungnya di yang nomor 2, confident. Ya berarti confident-nya dibantu. Ya.
dan seterusnya, seperti itu. Jadi kita bisa pinjam 7 Cs ini sebenarnya kalau kita mau mengajak seseorang keluar dari comfort zone. Ya, pola ini boleh dipinjam. Baik, saya rasa seperti itu, Bu Enda. Kita masuk ke sesi coaching. Oke. Masih ada pertanyaan, nanti aja ya, Coach Via, setelah coaching. Ya, kita mengejar waktu untuk coachingnya. Ya, baik. Bapak Ibu, kalau begitu, boleh siapkan alat tulisnya. Sudah siap? Oke, siap untuk sesi coaching? Minta dong jempolnya, warna kuning yang ada di pojok kanan bawah. Ya, oke. Thank you untuk Bapak Ibu yang sudah menyalakan lagi videonya, karena akan lebih asik kalau kita coaching dengan interaktif. Jadi saya bisa melihat nih wajah Bapak Ibu, ya. Terima kasih. Baik, kalau begitu saya akan stop share screen dan saya akan mulai mengajak Bapak Ibu untuk masuk ke sesi coaching. Ya, baik. Yang pertama, mula-mulanya adalah coba sekarang Bapak Ibu sadari kondisi yang sedang dialami sekarang. Apa sebuah rasa atau sesuatu hal yang Bapak Ibu merasa belum nyaman di kondisi sekarang? Ya, misalkan gini, aduh, saya ini masih takut keluar rumah, tapi udah harus berangkat kerja. Aduh, saya ada rasa gimana ya, kok harus naik kendaraan umum desak-desakan, malah ada rasa fear misalnya, ya. Jadi case-case yang rasanya tuh kayaknya belum srek gitu loh, di kondisi sekarang itu masih, itu loh, kapal yang terombang-ambing itu loh, ombaknya apa yang bikin ombang-ambing? Nah, itu. Masing-masing dapat keadaannya? Apa sebuah keadaan, sebuah kondisi yang saya rasa itu belum nyaman, belum klik, belum mantap kondisi sekarang. Mungkin ada yang, aduh omsetnya turun nih, jauh banget. Ada yang, aduh anak-anak di rumah saya bingung gimana ngurus makannya dari pagi, siang, malam gitu ya, ketemu terus. Berpotensi memunculkan crash kan? Nah, silakan. Pikirkan sebuah kondisi. Pikirkan apa sih ombak yang sedang membuat Anda terombang-ambing di lautan saat ini. Apa nama ombaknya? Silakan, saya kasih waktu 1 menit. Silakan dituliskan. Sudah? Wah, Ibu Trisna sudah kayaknya ya. Pak Ibrahim sudah, Pak? Oke. Pak Umar? Saya, Bu Ineke, Kak Nilva, udah? Oke, baik. Semua sudah? Sudah ya? Oke, ini soalnya ada 4 layar, jadi saya, saya ingin memastikan tidak ada teman-teman yang ketinggalan, mohon berikan jempolnya ya. Oke, jempol kuningnya. Oke, senang lihat jempol kuning ya, sudah ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu kita akan masuk ke sesi coachingnya. Untuk apa yang dialami ini, hal yang tidak menyenangkan yang dialami ini. Sebuah kondisi yang mungkin bukan kondisi paling ideal saat ini. Bagaimana Anda memaknai situasi atau kondisi yang sedang terjadi ini secara positif? Mungkin ada banyak pemikiran tentang hal ini. Coba dibawa, taruh ke frame positif. Apa sih sebenarnya hikmah pembelajaran dari kejadian ini? Bagaimana saya bisa melihat ini sebagai sebuah hal yang positif? Apa maknanya yang positif buat saya? Silakan Bapak Ibu tuliskan.
Bagaimana saya memaknai kondisi yang ada ini secara positif? Pak Sarsito raise hand, apakah mau bertanya? Atau mungkin tidak sengaja ke raise hand, that's okay. Sudah Bapak Ibu? Saya lihat teman-teman masih ada yang menulis. Nah ini kalau buka jendelanya, buka layarnya kan bisa kelihatan, oh masih sedang menulis, berarti belum. Ya. Oke, jadi sudah banyak jempol juga. Sudah ya? Boleh lanjut? Lanjut, oke. Nah, kemudian setelah kita bisa memaknai hal ini secara positif, tanyakan pada diri kita masing-masing. Lalu bagaimana saya meniatkan untuk membuat situasi ini menjadi lebih baik ke depan? Lalu bagaimana saya meniatkan untuk membuat situasi ini menjadi lebih baik ke depan dari dalam diri saya? Tidak menunggu badainya reda. Badainya tetap badai, tapi apa yang akan saya buat untuk mengadjust kapal ini, mengatur kapal ini? Apa intensi Anda? Sudah, Bapak Ibu? Kalau sudah, kasih jempolnya. Oke. Ya, sebagian besar sudah memberikan jempolnya. Baik. Nah, kalau sudah, silakan Bapak Ibu buat intensinya dengan spesifik. Caranya tulis seperti ini. Saya meniatkan. Jadi Anda mulai tulis kembali dengan rapi, secara spesifik dengan diawali kata saya meniatkan. Apa yang Anda niatkan? Tulis secara spesifik. Kalau perlu tambahkan, kapan Anda menghendaki niat ini tercapai? Ya, tulis secara spesifik. Sudah? Sudah ditulis secara spesifik? Kalau sudah, coba tanya pada diri Anda masing-masing. Mengapa hal ini penting bagi saya? Mengapa meniatkan hal ini penting bagi saya? Anda bisa tuliskan kata-kata kuncinya, value-nya. Mengapa ini penting buat saya? Ketika seseorang merasa penting, apa yang ingin didapatkan ini penting, itu tidak lagi peduli tentang cara, karena cara bisa dicari. Tapi kalau merasa nggak penting,
Nggak nyampe pun orang akan cari-cari alasan. Pastikan Anda memahami mengapa ini penting. Jadi dari dalam diri yang akan menggerakkan Anda. Temukan setidaknya 2 atau 3 hal yang mendukung mengapa niat ini penting. Baik. Sudah Bapak Ibu? Boleh berikan jempolnya kalau sudah. Oke. Ya, terima kasih. Sebagian besar ya, sudah. Kita boleh lanjut. Kita akan masuk ke tahap power. Kita akan explore power, kekuatan dari dalam diri kita. Yang perlu kita bangun untuk menjadi siap dan berdaya. Pertama adalah kita cek kompetensi kita. Coba sadari. Untuk mencapai intensi ini, merealisasikan intensi ini, keterampilan dan pengetahuan yang kita miliki saat ini udah cukup belum? Apakah pengetahuan dan keterampilan yang saya butuhkan untuk merealisasikan intensi ini, apa saja yang perlu saya tambah lagi? Ada nggak? Seperti apa sih pengetahuan dan keterampilan yang saya butuhkan untuk bisa merealisasikan intensi ini? Ada nggak sih hal-hal yang perlu saya pelajari lagi, hal yang perlu saya kembangkan lagi, yang saat ini mungkin saya nggak tahu? Apa saja ya yang perlu saya pelajari lagi? Keterampilan yang perlu saya kembangkan lagi apa? Pengetahuan yang perlu saya kembangkan lagi apa? Silakan Anda tuliskan. Sambil Anda tanya sama diri sendiri, mengapa hal ini penting buat saya? Mengapa memiliki keterampilan ini penting buat saya? Mengapa menambah pengetahuan ini penting buat saya? Oke, sudah? Saya lihat masih banyak yang menulis, nggak apa-apa, silakan. Oke, kalau sudah tanyakan pada diri Anda masing-masing, bagaimana saya dapat mengembangkan kemampuan dan kompetensi ini? Bagaimana? Ketika kita bertanya bagaimana, ada 3 komponen di situ, Bapak Ibu. Pertama adalah, ada nggak yang perlu dari diri saya perlu saya ubah? Yang kedua, ada nggak yang perlu saya miliki? Yang ketiga, ada nggak yang bisa saya lakukan untuk mengembangkan potensi ini? Ya, jadi having, being, and doing-nya dicek. Untuk bisa mengembangkan potensi ini. Mengembangkan kompetensi yang saya punya. Sudah, Bapak Ibu? Boleh berikan jempolnya yang sudah? Ada yang sudah? Baru sedikitkah yang sudah? Oke. Oke, baik. Terima kasih feedback-nya ya. Kalau sudah, kita akan lanjut ke yang 2, yaitu kita akan explore tentang confidence.
Ya, tentang rasa percaya diri, tentang self-esteem dan self-efficacy yang kita miliki. Tanyakan pada diri Anda masing-masing. Rasa percaya diri yang bagaimana sih yang saya butuhkan untuk dapat merealisasikan intensi saya ini? Rasa percaya diri yang seperti apa digambarkan? Bukan hanya, oh rasa percaya diri yang tinggi, tapi rasa percaya diri yang tinggi itu yang kayak apa? Berikan gambarannya. Rasa percaya diri yang seperti apa yang saya butuhkan? Oh, yang ini twisting. Oke. Anda bisa menanyakan pada diri Anda masing-masing. Mengapa hal ini penting buat saya? Cek value-nya. Mengapa ini penting buat saya? Dan ketika Anda sudah menemukan value-nya, tanyakan pada diri Anda, bagaimana saya dapat meningkatkan rasa percaya diri ini? Bagaimana saya dapat meningkatkan rasa percaya diri ini? Dan bagaimana di sini selalu 3 hal. Apakah ada yang perlu diubah dari diri saya? Apakah ada yang perlu saya miliki? Apakah ada yang perlu saya lakukan? Silakan Anda explore sendiri. Bagaimana saya dapat mengembangkan rasa percaya diri ini? Oke, silakan Anda explore. Kalau sudah boleh minta jempolnya. Jadi saya tahu kalau sudah. Oke, Pak Afid sudah. Yang lain? Oke, Kak Subangkit sudah, Kak Yetvi sudah. Good, thank you. Baik, ya. Kalau sudah, kita akan bergerak ke building block yang ketiga. Ya, building block yang ketiga tentang koneksi. Ingat tentang penjabaran tentang koneksi tadi? Ya. Tanyakan pada diri Anda. Support dan bantuan seperti apa yang saya butuhkan untuk dapat merealisasikan intensi saya? Support dan bantuan seperti apa yang saya butuhkan? Anda bisa explore dari siapa saja dan apa yang dibutuhkan dari masing-masing orang tersebut. Misalkan, oke, saya butuh support dari suami saya. Berupa apa? Oh, saya butuh support dari orang tua saya. Seperti apa? Dan untuk masing-masing itu Anda tanya, mengapa hal ini penting buat saya? Mengapa ini penting buat saya untuk setiap hal yang Anda tuliskan? Sudah? Oke, Kak Yetvi sudah. Anda bisa gali lebih dari satu jawaban, ya. Mungkin bisa menuliskan beberapa jawaban. Jadi dieksplor lebih dalam. Nah, kalau sudah, ini bagian yang paling penting. Bagaimana saya bisa
mendapatkan support dan bantuan ini. Jadi kita pertanyaannya selalu 3, teman-teman. Yang pertama adalah what, yang kedua adalah why, yang ketiga baru how. Ya, kenapa harus selalu nanyakan mengapa ini penting? Karena ketika kita merasa ini penting, kita akan memberikan segala daya upaya kita untuk mencari jalan keluar. Orang bilang, the bigger the why, the easier the how. Semakin besar, semakin kuat alasan kita membutuhkannya, maka caranya akan menjadi sangat mudah. Ya. Bagaimana saya bisa mendapatkan support dan bantuan ini untuk merealisasikan intensi saya? Sudah, teman-teman? Yang sudah boleh memberikan jempolnya. Nah, banyak yang belum ya? Oke, Pak Umar sudah. Oke, Pak Afif sudah, Pak Riko sudah, oke. Kak Yetvi sudah. Oke, baik. Saya lanjut ya. Kita sudah selesai sampai ke connection. Jadi building block yang ketiga udah, tinggal sedikit lagi ya. Kita mengeksplor tentang karakter. Nah, tadi Kak Ineke mengatakan, karakter ini nih tampaknya yang paling kuat nih ya, yang paling penting gitu. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Karakter-karakter positif seperti apa yang saya butuhkan untuk dapat merealisasikan intensi ini. Tadi kita juga sudah lihat bahwa ada beberapa karakter yang hasil research ya, seperti high awareness, bisa mengendalikan situasi dan lain-lain. Tapi untuk Anda pribadi, untuk intensi masing-masing, apa karakteristik positif, karakter positif yang dirasakan? Sangat dibutuhkan. Dan jangan lupa sambil dieksplor di kepala, mengapa setiap karakter yang saya sebutkan ini penting buat saya? Mengapa karakter yang saya sebutkan ini penting buat saya? Nah, oke, sudah? Kalau sudah, kita hanya akan take baby step aja, yang gampang aja dulu. Karena ingat, perubahan karakter dimulai dari perilaku, ya kan? Dimulai dari pasti ini dulu sih, changing mindset-nya. Iya, saya perlu ya berubah ya. Nah, mulai perilaku seperti apa? Nah, itu yang akan kita munculkan. Bagaimana saya mulai dapat membangun karakter-karakter positif ini? Bagaimana saya mulai dapat membangun karakter-karakter positif ini? Pikirkan saja langkah pertamanya, nggak usah yang jauh, gimana dulu, kayaknya susah ini, ubah karakternya nih ya. Ada yang pemarah, jadi perlu lebih sabar. Nah, apa sih bagaimana mengubah belajar sabarnya itu dulu, yang gampangnya dulu, belajarnya dulu gimana? Untuk mulainya dulu. Sudah? Kalau sudah boleh minta jempolnya. Oke, ya. Terima kasih Kak Ina, Kak Dewi Kurniasari, Kak Aries, thank you. Oke, ya. Baik, kalau begitu saya boleh melanjutkan ya. Kita akan masuk ke contribution.
Contribution ini bagian yang penting sekali, Bapak Ibu, karena ini adalah titik baliknya. Tadi sudah menyadari bahwa oke, ada kompetensi baru yang perlu saya bangun, ada confidence yang perlu saya tingkatkan, ada connection yang perlu saya explore untuk cari support, help, ya, dan ada karakter tertentu yang perlu mulai saya bangun. Nah, lalu sekarang yang paling penting adalah apa yang dari dalam diri saya dapat saya mulai kontribusikan untuk membuat keadaan menjadi berbeda. Ya, kontribusi seperti apa yang dapat saya berikan terkait dengan intensi saya ini? Bagaimana dari dalam diri saya I make it happen tanpa menunggu faktor-faktor dari luar. Kontribusi seperti apa yang dapat saya mulai berikan? Tentu saja sambil tanyakan pada diri Anda, mengapa kontribusi ini bermakna? Mengapa kontribusi ini bermakna? Baik, sudah Bapak Ibu? Kalau sudah boleh berikan jempolnya, ya. Karena kita akan nanya yang ketiga, bagaimana saya dapat mulai memberikan kontribusi ini? Dari dalam diri Anda, apa yang perlu Anda miliki, apa yang perlu Anda ubah mungkin, apa yang dapat Anda lakukan untuk mulai dapat memberikan kontribusi ini. Oke. Sudah Bapak Ibu? Boleh berikan jempolnya yang sudah. Afif sudah, Pak Subangkit sudah, Kak Aini sudah. Oke, Kak Ina juga sudah, Kak Sisil sudah. Terima kasih. Oke, Kak Umar sudah. Kak Andri juga sudah, Kak Adri. Oke. Baik, Kak Cin juga sudah. Oke. Nah, kita lanjut. Kita mulai masuk ke tahap coping. Coping ini adalah kita mulai membuat susunan strateginya, Kak. Kita mulai membuat apa tindakan-tindakan konkretnya, ya. Nah, tadi kita sudah melihat setidaknya ada 5 hal tentang kompetensi yang perlu dikembangkan, ya kan? Confident yang perlu dibangun, koneksi yang perlu dibangun, karakternya juga yang perlu dibangun apa, lalu kemudian kontribusi yang bisa dikontribusikan apa. Sekarang gini, dari semua insight yang diperoleh, semua inspirasi yang didapat dari perjalanan tadi, pertanyaannya adalah apa strategi tindakan konkret? Kata kerja ya, harus kata kerja. Apa strategi tindakan konkret yang perlu saya lakukan untuk dapat merealisasikan intensi saya? Buat setidaknya 3, minimal 3 hal yang mau dikerjakan secara konkret dan nyata. Harus kata kerja. Setidaknya 3. Kalau bisa 5 akan lebih baik. Silakan, saya kasih waktu untuk menuliskan. Tulis dulu sebanyak-banyaknya hal yang akan Anda kerjakan.
Minimal 3. Kalau bisa 5 akan lebih baik. Sudah? Yang sudah boleh memberikan jempolnya supaya saya bisa lihat ancang-ancangnya berapa banyak yang sudah. That's okay kalau belum. Pak Subangkit sudah. Kak Dewi sudah. Baik, nggak apa-apa. Yang belum masih silakan ditulis lagi. Ya, Kak ini juga sudah. Ya, kayaknya tampaknya banyak teman yang masih menulis. Ya, that's okay. Pak Riko sudah, Kak Afif sudah. Ya, dikeluarkan aja semua strategi yang ada di kepala. Nah, kalau sudah, Bapak Ibu, ya, buatlah prioritasnya, ya. Itu kan tadi ada 3 atau 5. Silakan ditulis yang nomor 1 yang mana, nomor prioritas nomor 1 yang mana, 2 yang mana, 3 yang mana. Kenapa kita perlu membuat prioritas? Karena prioritas itu akan membantu kita untuk menginvestasikan energi kita. Tahu prioritas adalah tahu mengelola energi kita. Jadi kita harus dari 3 itu mana yang akan menjadi prioritas pertama, prioritas kedua, dan prioritas ketiga. Jadi setidaknya ada 3 yang dikasih nomor, 1, 2, dan 3. Oke, sudah buat prioritasnya, ya. Terus dari yang 3 ini, 1, 2, dan 3 ini, silakan tuliskan di sampingnya, Bapak Ibu, teman-teman semua, tanggal, bulan, dan tahun mau mulai dikerjakan. Jadi kita tidak hanya berwacana, tidak nice to hear aja, tetapi jadikan ini sebuah tindakan konkret yang akan Anda realisasikan setelah dari sini. Tanggal, bulan, dan tahunnya untuk setiap poin kegiatan yang teman-teman tulis tadi. 1, 2, dan 3 itu tadi. Ya. Ketika Anda menuliskan itu, tanggal, bulan, dan tahun, sambil tanyakan di hati Anda, seberapa tinggi level motivasi saya mau ngerjainnya. Apakah ini sudah level motivasi tertinggi saya? Kalau belum, dan namun merasa tindakannya penting, Anda tahu apa yang harus dikerjakan? Diapain? Di-tapping dong motivasinya biar naik. Itu gunanya kita punya skill EFT kan? Ya. Jadi yang merasa ini penting buat saya, tapi motivasi saya rendah. Oke. Silakan Anda self-terapi, tapping, supaya motivasinya bisa naik sesuai dengan yang dibutuhkan untuk merealisasikannya. Agar ini nggak hanya hilang, nanti habis dari sini hilang di tiup angin, nggak. Karena ini harus jadi dikonversi, jadi tindakan nyata. Dibutuhkan manifestasi untuk itu. Ya. Nah, sudah semua? 1, 2, dan 3-nya, boleh minta jempolnya. Tenang, jempolnya nggak ditinggal kok. Sudah ya? Oke, baik ya. Jadi sudah dapat tindakannya, sudah dapat prioritasnya, sudah tahu mengapa itu penting, dan sudah cek level motivasinya. Sekarang tanyakan, dari semua hal itu, mana yang menjadi driver action-nya? Driver action itu gini, tindakan kuncinya. Tindakan kunci yang kalau tindakan ini saya lakukan, dia bisa mensupport tindakan lain untuk berhasil juga. Apa tindakan kuncinya? Kenali. Karena tindakan kunci ini, selain dia juga penting, dia perlu diinvestasikan energi lebih. Diberi resources lebih, attention lebih, alokasi waktu lebih, dan tentunya diupayakan lebih, diberi effort lebih. Ya, dapat masing-masing driver action-nya? Sudah dikenali tindakan kuncinya? Iya. Karena kalau itu dikerjakan dulu, itu mungkin tidak akan mengakselerasi pencapaian
kita, ya. Baik, kalau sudah kita sampai pada building block yang terakhir, yaitu kontrol. Punya strategi itu baik, mampu melaksanakannya itu baik. Yang penting adalah menjaga konsistensinya dan memastikan kita berada dalam track yang benar. Ya. Nah, kalau kita bicara konsistensi, hati-hati juga, karena tidak dalam segala hal kita harus konsisten. Dalam value kita konsisten, ya. Tetapi dalam teknis pelaksanaan belum tentu konsisten. Kenapa? Ini kan pandemi ini sudah memberikan contohnya. Dulu kita konsisten kalau ketemu harus berhadap-hadapan. Sekarang enggak. Ya kan, teknisnya yang nggak konsisten, tapi value kita yang selalu konsisten di situ, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang ke-7 ini, teman-teman pikirkan untuk merealisasikan strategi tadi, apa hal-hal yang mungkin menghalangi saya untuk mengerjakannya? Kita challenge diri sendiri. Apa saja yang mungkin menghalangi saya untuk merealisasikan tindakan saya tadi? Nah, kita berpikir tentang hal ini bukan untuk tujuannya nakut-nakutin diri kita, enggak. Tujuannya apa kira-kira? Kenapa harus memikirkan apa yang mungkin menghalangi kita? Tujuannya apa kira-kira? Bagus sekali Pak Riko. Mengantisipasi, risk management. Ya, kita kenali dari sekarang. Jangan bilang nanti tiba-tiba kesandung sama batu di tengah jalan. Dari sekarang lihat, di sini ada batu nggak yang bakal menghalangi saya. Singkirkan dulu batunya. Ya. Jadi apa saja yang mungkin menghalangi saya? Dan tanyakan, bagaimana saya mengantisipasinya dari sekarang. Ya. Misalkan, oh iya, saya paperwork-nya jadi tambah banyak nih. Terus gimana? Bagaimana antisipasinya? Ya belajar menyicil paperwork-nya. Satu hari mungkin nambahin jam kerja 15 menit, 20 menit. Ada strategi untuk mengantisipasi. Karena strategi bukan hanya tentang mengerjakan, tapi strategi termasuk mengantisipasi risk yang berpotensi untuk terjadi. Ya? Sudah? Oke, jadi tambah nih strateginya ya, PR-nya nambah, karena ada kerjaan lain lagi yang ditambahkan. Nah sekarang, sudah belum Bapak Ibu? Sebelum saya lanjut, boleh kasih jempolnya yang udah? Kita sudah mau selesai ya, sedikit lagi. Baik, oke. Nah sekarang, tadi sudah banyak tindakan. Tindakannya kan mungkin ada yang gede-gede ya. Itu biasanya jadi tampaknya jauh gitu loh. Effort-nya harus besar. Saya pengen men-challenge satu small winning plan, satu strategi kecil, satu langkah kecil, baby steps aja. Apa baby step Anda yang akan Anda lakukan dalam 2 hari ke depan, hari ini dan besok? Untuk mulai sebagai langkah kecil pertama, mencicil tindakan-tindakan konkret Anda tadi. Ayo. Apa satu hal kecil yang akan saya kerjakan dalam 2 hari ke depan sebagai langkah awal untuk memulai tindakan konkret saya. Dan selalu tanyakan, kenapa ini penting sih buat saya? Karena hanya dengan memahami hal ini, memahami maknanya, motivasi Anda akan bertambah tebal di situ. Dan niatnya jadi semakin menggelora untuk mengerjakannya. Ya. Terakhir, ini terakhir. Tanyakan sama diri masing-masing, bagaimana supaya saya bisa terus berkomitmen dan on track sampai goal saya tercapai. Halangan mungkin banyak, rintangan mungkin banyak, tapi bagaimana saya berstrategi untuk bisa berkomitmen? Sibuk ya, ini itu. Nah, strategi selalu upayakan kata kerja. Jadi kita tidak akan berhenti hanya di nice to hear, ya. Oh, misalkan saya perlu semangat, saya perlu konsisten, saya perlu, tapi melampaui itu. Strategi adalah kata kerja. Apa yang akan Anda lakukan untuk bisa konsisten? Apa yang akan Anda lakukan supaya bisa tetap semangat? Apa yang akan Anda lakukan supaya bisa tetap antusias? That's strategi. Ya,
Jadi kalau kita coaching itu harus grounded sampai ke kata kerjanya itu jelas, tindakannya nyata. Enggak hanya nice to hear. Segala sesuatu yang sifatnya masih bisa dimiliki, nah itu masih sesuatu yang dari tataran pikiran ya, bukan benar-benar di tataran fisikal sampai kita bisa dapatkan hasil. Hanya tindakan nyata yang bisa membawa semua ide yang ada di awang-awang itu membumi dan mendatangkan hasil. Baik Bapak Ibu, selamat sudah selesai sesi resilience coaching kita. Nah, kita ada satu sesi feedback buat diri sendiri, ya, buat diri sendiri. Apa insight ya dan manfaat yang saya dapatkan dari sesi coaching ini? Kira-kira setengah jam sudah berlalu. Ini saya lihat setengah jam lewat 3 menit sudah berlalu. Apakah setengah menit ini memberikan sebuah insight baru buat saya? Memberikan manfaat buat saya, apa yang saya telusuri ini? Lalu tanyakan pada diri teman-teman juga. Apakah yang saya temukan di sesi coaching ini membuat saya menjadi merasa lebih siap dan berdaya menjalani fase new normal ke depan? Ya. Nah, teman-teman kalau berkenan, mohon bisa mengetikkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang satu dan kedua ini di kolom chat. Ya, apa sih manfaat yang dirasakan dari sesi coaching ini? Apakah yang sesi ini membantu untuk menjadi merasa lebih siap dan berdaya menjalani new normal? Silakan mohon teman-teman ketikkan. Kita bisa lihat, Dr. Enda. Ya. Kata Kak Aini. Oh, oke. Ikut happy ya, Ibu Aini. Pak Atep memperjelas tahapan menuju apa yang sedang dikerjakan. Ikut senang, Pak Atep. Silakan Bapak Ibu, kalau bisa sharing, kita saling memperkuat, kita lihat bahwa bersama-sama kita bisa. Kalau kita punya sebuah strategi, kita akan bisa melewati dengan baik. Dan satu semangat, satu keberhasilan itu menulari. Ya, the positive energy itu sangat cepat juga bekerjanya. Ya, ketika kita mendapatkan antusiasme itu juga menulari teman-teman kita. Pak Albert siap dan mampu untuk menjalani. Ikut senang Pak Albert. Ya, ini Bu Nurita. Semakin semangat terus dan nggak banyak. Siap dan berdaya. Oke, ya alhamdulillah ikut senang ya Ibu Nurita ya. Oke, Kak Yetvi. Lebih mendetail apa yang kita angankan dan rencanakan harus dilakukan. Jadi grounded ya Bu. Semangat untuk mewujudkan. Kak Nilva, jelas melihat yang sudah dijalankan sudah tepat. Ikut senang Bu. Cara berpikir lebih terstruktur. Oke. Lebih aware terhadap kekuatan sendiri Pak Riko, luar biasa. Oke, dan juga lebih aware terhadap apa yang dialami. Lebih siap keputusan besar yang akan diambil, luar biasa. Kata Kak Andri ya. Mengubah persepsi. Nah, Pak Subangkit itu masih muda, Pak. Jangan pernah merasa tua. Spiritnya selalu muda, ya. Oke, satu langkah lebih maju dari direncanakan. Alhamdulillah. Oke, untuk menyemangati ke depan. Menguraikan masalah. Oke, lebih konkret. Baik. Terima kasih teman-teman untuk sharingnya, ya. Yang luar biasa itu semakin menguatkan bahwa apa yang kita lakukan hari ini ya itu semoga bisa membawa kita untuk lebih siap dan berdaya. Akhir kata ya saya ucapkan selamat merealisasikan strategi dan prioritas action-nya ke depan dengan bahagia. Saya rasa dari saya itu saja Dr. Enda, saya kembalikan lagi ke Dr. Enda. Terima kasih. Ya, luar biasa Coach Vio. Saya rasa semua Bapak Ibu sekalian pasti mendapat aha moment ya pada saat ini untuk bagaimana bisa untuk lebih tangguh menghadapi kondisi kita saat ini. Karena waktu sebenarnya masih banyak nih chatting Coach Vio yang belum. Kalau ada pertanyaan boleh kok Dr. Enda, boleh kalau ada pertanyaan silakan. Kita masih punya sekitar 7 menit ya, lebih juga nggak apa-apa. Saya sih nggak apa-apa, silakan. Baik, karena ini chat ininya banyak sekali, tapi tadi ada beberapa pertanyaan yang
belum terjawab. Baik, Ya, boleh, silakan. mohon waktu sebentar. Tadi cukup banyak ininya. Ini ya. Cara strike awareness, sebentar, Kospio. Ya, silakan, Dok. Ini kita mulai yang ini tadi belum. Bagaimana saat ini banyak orang ketakutan pergi, termasuk ketemu orang di kantor. Solusinya pada saat pandemi ini? Oh iya, ketakutan. Nah, itu ketakutan selalu muncul kalau kita merasa ini tidak sebagaimana mestinya, tidak familiar. Kan kalau tidak familiar kan akan gelisah, takut ya. Nah, takut ini ada yang batasnya wajar, ada yang batasnya kurang wajar. Kalau misalkan yang wajar itu seperti ini, oh ya, berarti saya perlu pakai masker dong, pakai face shield dong, mungkin pakai kalung yang virus shutdown, mungkin gimana gitu, antisipasinya banyak ya, gitu ya. Nah, itu masih yang tahap wajar. Artinya rasa takut itu kan ditaruh dalam diri kita supaya kita berhati-hati. Bukan sesuatu yang buruk sebenarnya. Nah, di manage saja. Kalau memang masih dalam keadaan membuat kita berhati-hati, ya kita ikutin gitu. Tapi kalau sudah keterlaluan, jadi nggak berani keluar rumah dan kemudian menghambat yang lain, menghambat sosialisasi, bahkan menghambat ekonomi, itu kan juga sudah tidak tepat. Nah, tapping bisa di-tapping kan ya, Dok ya, rasa takut itu kan ya. Ya, tadi juga ada teman yang nanya, Coach Pio bisa ngajarin tappingnya nggak? Nah, itu perlu waktu ada sesi, namun kita punya schedule-nya, mungkin Dr. Enda bisa sharing, dari ICAP ada schedule untuk pelatihan tappingnya. Bapak Ibu sekalian, kalau membutuhkan informasi terkait dengan tapping, kami ini komunitas EFT, jadi silahkan tetap berada di grup ini, di grup ikon ini. Secara rutin nanti ada informasi untuk kelas-kelas tapping secara online level 1, 2, dan 3. Silahkan tetap ada di grup untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya, nah ini juga ada beberapa pertanyaan yang jawabannya sama. Dalam merealisasikan, kan Kak Ina nanya, dalam merealisasikan motivasi naik turun, strategi konsistennya seperti apa? Nah, kalau misalkan motivasi itu juga bisa di-tapping, namun kalau kita mau selesaikan dari dengan coaching juga bisa. Motivasi itu related dengan kita bagaimana memaknai. Kalau motivasinya masih lemah, berarti belum merasa penting. Cara membangkitkannya adalah bangun, kasih alasan terus, self-talk terus. Berikan alasan untuk kita melakukan, bukan mencari alasan untuk berhenti. Ya, jadi kalau misalkan motivasinya kayak lemah deh, coba apa 10 hal saya kenapa perlu melakukan ini? Itu bangun. Value-nya itu ditambahkan terus, maka itu akan memperkuat motivasinya. Ya, nah cara yang lain juga bisa sambil kita tapping ya, apalagi kalau dikombinasi dua-duanya, Dok ya. Oke, baik. Ya. Ya, kemudian ini dari Pak Jatinegara, bagaimana kiat-kiat menentukan investasi energi yang tepat? Oke. Yang tepat adalah ketika kita bisa membaginya dengan cara yang wajar, Pak. Sama selalu yang wajar seperti apa ya. Nah, investasikan dalam tepat gini. Saya biasanya pakai skala. Misalkan contoh gini, saya diajak untuk masuk ke sebuah project misalnya, ya, saya akan cek, saya punya resources-nya nggak untuk ngerjain ini. Skala 1 sampai 10. Resources yang dibutuhkan berapa dan saya punya berapa. Saya akan mengukur seperti itu. Oke, resources oke. Attention. Saya masih bisa nggak alokasikan atensi saya? Wah, atensi yang dibutuhkan untuk mengerjakan bisnis ini misalkan 9. Aduh, karena kesibukan saya cuma punya sisa 6. Berarti cukup nggak? Enggak, atensinya enggak akan cukup untuk mengerjakan proyek ini. Begitu kira-kira, Pak. Jadi saya selalu menggunakan skala. Jadi dicek resources-nya, atensinya, ya. Lalu yang kemudian waktunya, ya. Dan terakhir adalah upaya yang bisa saya berikan. Kalau upaya, waktu, dan atensi yang kita bisa berikan itu kurang dari yang dibutuhkan, berarti itu tidak cocok. Gitu, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Bu Ratnawati, bagaimana cara membangun strategi awareness dan beri solusi yang nyata pada saat ini? Solusi awareness. Awareness itu kan bagaimana kita menyadari. Dan itu balik lagi adalah tentang pemaknaan.
kita bisa berikan pertanyaan itu setidaknya 4 ya. Pertanyaannya itu setidaknya 4 untuk mengeceknya ini. Ini sebenarnya tujuannya apa sih? Sebenarnya tujuannya apa sih? Gitu ya, itu bisa tanya ke diri sendiri. Saya menjadi orang yang bagaimana ketika saya memiliki intensi ini? Saya menjadi orang yang seperti apa ketika saya punya keinginan ini? Itu bagian dari pertanyaan-pertanyaan untuk membangun awareness-nya. Lalu, apa maknanya buat saya? Pentingnya apa? Itu pertanyaan-pertanyaan high logical thinking yang bisa membangun awareness kita. Ya, itu pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan lebih ke spiritual daripada ke doing. Lalu mengapa saya meyakini bahwa ini hal yang baik buat saya? Itu contohnya yang kita tanyakan, Bu, untuk membangun awareness ke diri kita. Iya. Ada lagi, Dr. Enda? Ada lagi nih, bagaimana sebentar menumbuhkan semangat optimis kepada tim yang pesimis di masa pandemik ini. Membangun optimisme. Ya, membangun optimisme. Pertama dari leadersnya harus optimis dulu, karena optimisme itu ditularkan kalau kita bicara tentang tim. Ya kan? Akan sulit kita meminta orang untuk tenang kalau kita sendirinya panik dan tidak tenang. Tapi ketika kita tenang, ya, orang itu cenderung mencontoh. Oke, leader saya masih optimis loh, gitu. Nah, terus kemudian berikan pemaknaannya. Mengapa Anda masih optimis? Alasan itu kemudian ditularkan. Mungkin itu yang bisa dari leadernya bisa intervensi seperti itu. Berarti awareness dari leader dulu ya? Pasti. Karena optimisme itu juga ditularkan, Dok. Oke. Di-induce namanya ya, diinduksi kan. Ya. Kemudian ada lagi, bagaimana menumbuhkan semangat, tadi sudah ya, bagaimana cara menguatkan kontrol? Ya, kontrol itu selalu diingat hanya 4 hal yang bisa kita pantau, yang bisa kita kontrol, ya, yaitu pikiran kita, perkataan kita, perasaan kita, dan perbuatan kita. Ya. Kita sering memberikan energi kita untuk hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita pengaruhi, apalagi kita kendalikan. Contohnya gini, cuaca panas ya, kan nggak mungkin kita mengubah cuaca. Itu kita kalau cuma hanya ngomongin cuaca panas dan mengeluh, ya, itu sama saja kita sedang investasikan energi ke area yang menyita perhatian kita, tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, sekarang kita bawa masuk kondisi tersebut ke bagian yang bisa kita intervensi. Cuaca panas. Lalu dari diri saya, apa yang bisa saya kontribusikan? Apa yang bisa saya intervensi supaya mengurangi panasnya? Oke, mungkin saya akan masuk ke ruangan ber-AC, atau saya pakai kipas angin, atau saya mandi, atau apa? Sesuatu yang dari diri saya yang bisa saya intervensi. Kalau tidak bisa saya intervensi, mending nggak usah diomongin. Ya kan? Nah, ketika kita mulai fokus ke apa yang bisa kita intervensi, disitulah batasan kendali kita. Ya, tinggal masuk aja kok. Apa yang bisa saya intervensi? Apa yang bisa saya dari dalam diri saya bisa saya kontribusikan untuk mengubah keadaan? Gitu. Menjadi proaktif. Itu Dr. Enda. Oke, coba saya cek sebentar. Masihkah ada? Rasanya sudah coach. Oke, baik. Nah, kalau seandainya tidak ada pertanyaan lagi, Dr. Enda, bolehkah saya sharing informasi tentang pelatihan? Apakah boleh? Apakah diizinkan? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nah, teman-teman, saya minta izin waktunya 2 menit untuk menginformasikan tentang pelatihan yang biasanya saya berikan. Ya. Nah, kita hari Sabtu ini kita juga ada kelas coaching untuk orang tua dan guru. Ya, untuk orang tua dan guru dan juga pemerhati anak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu teman-teman yang ingin belajar menjadi seorang licensed practitioner coaching dan kita menggunakan tools, ada board game-nya, seru banget, itu ada di hari Sabtu.
Kemudian hari Minggu, khusus untuk yang ingin meningkatkan kualitas hubungan ataupun yang mencari pasangan gitu ya. Itu ada sesi coachingnya juga, di coaching seperti tadi grup coaching, tapi kita menggunakan bantuan, ada alat bantu, kartu, itu hari Minggu jam 1 sampai jam 2.30. Kemudian kalau ingin belajar tentang intuitive coaching, kita ada waktunya di di minggu depan lagi sertifikasi untuk coaching ya, dan ini kelas sertifikasi coaching ada di Agustus dan September untuk yang certified benar-benar menjadi seorang profesional coach. Tadi saya lihat juga dari timnya Icep ada menginformasikan pelatihan tentang EFT buat teman-teman yang tadi nanya tentang tapping, sudah ada di chat, bisa dilihat schedule-nya ya. Saya rasa dari saya begitu, Dr. Enda. Semoga teman-teman semua mendapatkan manfaat dari sesi coaching hari ini ya, dan bisa mencapai semua intensinya dengan bahagia. Saya kembali lagi ke Dr. Enda. Ya, terima kasih Coach Phil. Jadi saya rasa kita semua sekali lagi sangat menemukan momen kita terkait dengan bagaimana kita membangun ketangguhan kita dalam masa ini ya, di new normal ini. Bapak Ibu sekalian, kiranya waktulah yang membatasi kita. Sebenarnya kita sangat ingin terus bersama Coach Fiona ya, bertanya dan berdiskusi dengan Coach Fio. Next time kita adakan lagi waktu-waktu mendatang bersama Coach Fio, karena acara Icon Talks ini akan rutin kami lakukan. Coach Fio, terima kasih atas sharingnya. Terima kasih dan teman-teman semua, terima kasih atas coachingnya, luar biasa. Terima kasih Coach Fio. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas Terima kasih Dr. Enda. Ada foto bersama Dr. Enda? Ya. Mohon maaf kalau ada. Coach. Terima kasih. Sama-sama. Ya, kalau mau foto bersama mohon diaktifkan dulu videonya teman-teman. Boleh? Yang memungkinkan mohon diaktifkan videonya, jadi kita bisa foto bareng-bareng ya. Mohon agak ditahan agak lama senyumnya karena ada 3 lembar ya. Oke, halaman pertama. Ya. Oke, sebentar ya, tahan ya. Ya ini baru ada yang kebuka lagi sebagian ya. Tolong dibuka. Ya. Nah, kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, lagi. Nah, ini banyak juga yang belum aktifkan. Oke, nggak apa-apa. 1, 2, 3. Terima kasih, teman-teman. Ya, sebentar, sekali lagi. Sebentar ya, tolong diaktifkan semua. Ntar ada plus bukunya. Jadi menarik dari situ. Lego katanya udah tutup. Sudah? Oke. Thank you. Maaf, sekali lagi. Oh, sekali lagi. Oke. Ya, sekali lagi. Karena ada berapa nih? 70-an ya? 86 orang. Oh, sudah tinggal 56. Oke. Ya, Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sehat selalu. Ya. Terima kasih. Makin tangguh, yes. Dr. Enda, terima kasih ya untuk hari ini. Sama-sama Coach Bio, sama-sama. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Thank you. Dr. Enda, kayaknya ada juga yang menanyakan nomor HP saya. Baik. Saya tuliskan di sini ya. Ya, silakan. Ya, ini nomor HP saya, kalau teman-teman mau save, ada di chat, nomor XL saya. Oh ya, kalau untuk rekaman, karena ini sifatnya coaching, hanya aja ya coaching? Ya, mungkin kalau misalkan mau rekamannya bisa dipenggal, Bu. Baik. Ibu bisa penggal sampai yang sebelum coaching, jadi cuma sejam pertama. Yang baik. Coaching juga kan cuma silent doang. Iya. Ya, baik. Nanti kita atur waktunya. Iya, terima kasih.
Ya, terima kasih, Coach Vio. Izin pamit ya Bu, saya meninggalkan ruangan. Mari. Terima kasih, Coach Vio. Terima kasih.